Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'alal amwala qiyaman fi masalihid dunya wad din wa nazzama tariqata iktisabiha bima la tudahihal qawanin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mu'minina wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami Al-Ittihad yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada kesempatan Jumat ini, dengan kesehatan, dengan kesempatan dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Penuh harapan kita, semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan juga yang telah kita laksanakan dan seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap petuah-petuah dan nasihat-nasihat agama. Amin ya mujibas syailin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada ungkapan bagus, bolehlah saya sebut suatu hikmah yang berbunyi hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Artinya, kamu mencintai sesuatu membuat kamu buta dan tuli. Ya mungkin juga dalam bahasa gaul kita dengar cinta itu buta. Tapi saudara-saudara, yang saya maksudkan di sini cinta kepada harta. Manusia itu memang Allah Subhanahu wa taala program pada dirinya mencintai kepada harta. Cinta kepada harta adalah sesuatu yang wajar. Tidak ada satupun manusia yang benci kepada harta. Semuanya senang. Tapi kadang-kadang ketika kesenangan terhadap harta berlebihan, maka membuat orang yaitu buta dan tuli. Dia buta, enggak melihat mana yang halal dan yang haram. Dia buta, enggak pandai memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan dia, saudara-saudara, tuli alias budak. Ogah dengerin nasihat, ogah dengerin masukan-masukan tentang mana yang halal dan mana yang haram. Maka akibatnya, karena manusia itu terlalu senang kepada harta, maka membuat dia jadi buta dan tuli. Ini berbahaya, saudara-saudara. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada firman Allah yang berbunyi wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu mencintai harta dengan berlebihan. Ini firman Allah. Ini saudara-saudara tercantum di dalam surah Al-Fajr, bahwa Allah menyatakan sesungguhnya manusia itu sangat berlebihan cintanya terhadap harta. Maka kita sebagai seorang muslim jangan sampai berlebihan. Karena dikhawatirkan kalau berlebihan nanti akibatnya jadi buta dan tuli.
Saudara, di ayat yang lain Allah berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, yang artinya sesungguhnya manusia itu sangat cinta terhadap harta. Jadi sangat jelas bahwa manusia itu sangat cinta kepada harta. Sampai-sampai diterangkan di dalam hadis, lau anna libni adama wadiyan min dhahab, seandainya manusia mempunyai satu lembah emas. Satu lembah ini, saudara-saudara, sangat luas begitu ya. Nabi gambarkan seandainya manusia punya emas sebanyak satu lembah, ahabba ayyakuna lahu wadiyani, maka dia ingin punya dua lembah, walaysa yamla'u jawfahu illa turab, dia tidak akan berhenti terus dan terus kecuali bila mana meninggal dunia dan mulutnya sudah mencium tanah, mulutnya sudah dimasukin tanah baru berhenti. Itulah saudara-saudara potret manusia, begitu senang kepada harta. Tadi saya katakan agama nggak pernah melarang kita mencintai harta. Permasalahannya bukan masalah senang kepada harta, tapi berlebihan yang mengakibatkan orang itu buta dan tuli, sehingga dia nggak pandai memilih dan memilah mana yang halal dan mana yang haram. Lebih-lebih zaman sekarang, ya, zaman sudah ya campur aduk antara halal dan haram, sehingga yang syubhat pun juga banyak, saudara-saudara. Tapi kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memilih yang halal, insya Allah bisa, saudara-saudara. Kita mulai dari kerjaan kita, kita lihat apa yang kita kerjakan, di mana kita bekerja, apakah di tempat yang haram. Kalau kita bekerja di tempat yang haram, maka hasilnya juga haram, saudara-saudara. Jadi kita harus pandai mengetahui kerjaan-kerjaan kita. Nah, untuk itu bolehlah kita bertanya kepada orang-orang yang ngerti, apakah kerjaan saya ini kerjaan yang halal atau tidak, supaya saudara-saudara meyakinkan bahwa apa yang ia usahakan adalah hasil usaha yang halal. Memang umat Nabi Muhammad SAW godaannya besar. Di antara godaan yang paling berat tidak lain adalah harta. Ya memang di samping harta yaitu wanita. Belum lagi godaan terhadap tahta. Tapi yang paling menonjol, saudara-saudara, adalah godaan terhadap harta. Ini memang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, inna likulli ummatin fitnatan. Sesungguhnya setiap umat itu ada gangguannya, ada cobaannya. Wa fitnatu ummati al-mal. Gangguan dan cobaan umatku adalah harta. Lebih-lebih di zaman sekarang dunia sedang berhias, gemerlapan di sana sini, membuat orang tertarik dengan dunia, akhirnya dia buta dan tuli. Yang penting apa yang diinginin didapat. Ya. Kita bisa lihat zaman sekarang, apalagi kalau kita ke toko-toko, banyak perabotan yang kita lihat dan menggiurkan. Keinginan kita untuk memiliki, tapi apa daya nggak ada uang. Nah inilah yang membuat orang lupa agama. Kadang-kadang dia mencari yang haram demi mendapatkan keinginannya. Betul saudara-saudara, bahwa mencintai sesuatu bisa membuat orang yaitu buta dan tuli. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada lagi hadis Nabi yang menerangkan bahwa memang di masa-masa sekarang orang nggak mau memilih dan memilah mana yang halal dan mana yang haram. Tersebut di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang pada manusia suatu zaman, la yubalil mar'u ma akhadha min, seseorang tak peduli apa yang ia ambil, yang penting harta.
Yang penting duit begitu. Aminal halal, aminal haram. Apakah yang diambil dari yang halal atau yang haram? Dia nggak peduli. Itu akan datang suatu zaman nanti. Nampaknya di masa-masa sekarang sudah mulai. Ya. Maka saudara-saudara, tidak ada jalan lain. Kita harus mengerti agama kita. Kalau kita nggak ngerti agama, khususnya tentang halal haram, sadar atau nggak sadar, mau atau nggak mau, dia akan terperosok ke dalam yang haram. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan itu. Di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil kita ini yang beriman. Supaya apa dipanggil ini? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta sesama kamu secara batil. Secara batil, secara tidak benar. Secara tidak syariat. Secara melawan agama. Ini dilarang oleh agama, langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Saudara, harta yang halal, harta yang haram itu berbahaya. Seandainya uang yang haram kita belikan nasi, kita belikan lauk, nanti kita makan, akibatnya ini makanan saudara-saudara berada di tubuh kita, diolah maka jadi daging. Daging tubuhnya daging tubuh yang haram. Jadi darahnya darah haram. Maka kata Nabi, kullu lahmin nabata min suhtin pannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka tempat yang cocok dan layak adalah neraka. Begitu ancaman Nabi kepada kita sekalian. Lebih jauh lagi, bila mana kita sedekahkan harta yang haram, itu pun percuma. Nggak ada pahalanya sama sekali. Yang benar berhenti dari yang haram, bukan disedekahkan. Ya mungkin itu kali untuk membersihkan diri, dalam arti kita ogah memegang yang haram lagi dah, karena kita bertobat. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Ya terpaksa kita sedekahkan. Kita sedekahkan untuk supaya kita nggak memegang, nggak memiliki barang yang haram. Kita berlepas diri dari yang haram. Itu apa boleh buat. Tapi semata-mata sedekah mengharapkan pahala, jangan pernah mengharap, karena uangnya uang yang haram. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan di dalam hadisnya dengan peringatannya yang berbunyi, maniktasaba malan min ghairi hillihi. Barang siapa yang mencari rezeki yang haram, kemudian fa in tasaddaqa bih, bila mana ia bersedekah dengan harta yang haram, lam yuqbal min, tidak diterima darinya. Wa in anfaqa minhu lam yubarak lahu fi, kalau dikeluarkan untuk kebutuhannya tidak membawa keberkahan. Wa in taraktahu khalfa zahri, wa in tarakahu khalfa zahri, bila mana ia tinggalkan untuk ahli warisnya, kana zaduhu ilan nar, adalah harta tersebut menjadi bekal buat dia ke neraka. Jadi begitulah peringatan demi peringatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita berhati-hati. Jangan sampai kita ibadah kuat, ibadah semangat, tapi dengan yang haram kita nggak peduli. Kita masih bodoh aja. Ini salah saudara-saudara. Biarlah ibadahnya sederhana. Mungkin yang wajib-wajib doang, tapi makanannya halal, pakaiannya dari yang halal, bersedekah dari yang halal, kendaraannya dibeli dari yang halal, rumahnya dibangun dari yang halal. Insya Allah itu sangat dan lebih baik daripada yang haram. Karena saudara-saudara, yang haram itu tidak ada gunanya. Dia bagaikan buih di atas air, di atas lautan, akan terombang-ambing dan akhirnya sirna. Tapi kebaikan itulah yang akan menetap dunia dan akhirat. Maka dari itu, dari mimbar ini, mari saudara-saudara kita introspeksi diri kita. Apakah ada yang haram? Kalau ada yang haram, kita perbaiki. Kalau memang itu halal, maka kita tetapkan
supaya terus berlanjut. Saudara, inilah yang dapat saya sampaikan. Isi khutbah saya mudah-mudahan menjadi ilmu dan petuah serta nasihat agama bagi saya pribadi dan bagi para hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.